Teknik Informatika. Pada malam hari ini saya akan mereview salah satu tugas akhir saya dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan website yang berjudul Bakul Etek. Nah, seperti yang kita ketahui, Bakul Etek merupakan penjual dagangan kebutuhan pokok baik sayuran, daging maupun buah-buahan. Di kalangan masyarakat Jawa, orang yang berprofesi dalam perdagangan tersebut disebut dengan bakul etek. Apapun tujuan saya membuat website tersebut, yang pertama yaitu untuk mempermudah UMKM atau masyarakat yang mempunyai lapak perdagangan sayuran, buah-buahan dan daging dalam memperoleh konsumen tetap. Kemudian yang kedua, untuk memastikan ketersediaan kebutuhan tersebut setiap harinya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menuju cita-cita SDGs Indonesia tahun 2045 yang berkenaan dengan teknologi dan perdagangan atau ekonomi. Oke, langsung saja saya akan mereview website saya. Monggo. Ya, langsung saja saya akan mereview website tugas akhir saya. Nah, ini merupakan halaman landing page dari website saya, yaitu website Bakul Etek. Nah, di landing page ini terdapat beberapa banyak konten ya. Pertama ada layanan kami. Ini layanan yang disediakan oleh toko tersebut. Ada buah sayuran, delivery order, dan fast pay. Kemudian ada produk dari toko tersebut, ada sayur kol, daging, buah-buahan seperti jeruk dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ada kategori produk, itu ada 3, sayuran segar, daging, dan buah-buahan segar. Tapi nanti insya Allah kedepannya akan kami kembangkan dan akan kami masukkan bumbu-bumbu dapur ya, sebagai salah satu kebutuhan makanan sehari-hari. Kemudian ada testimoni pelanggan. Ya, saya membuatkan testimoni pelanggan ini agar pelanggan semakin percaya bahwasanya website ini dapat dipercaya dan menyediakan semua kebutuhan yang ada. Kemudian ada blog kami. Jadi selain menyediakan produk-produknya, website ini juga menyediakan beberapa informasi yang tentang buah-buahan, sayuran maupun daging segar. Ada tips and trik, manfaat, kelebihan, gimana cara memilih daging segar, gimana cara memilih buah-buahan segar, dan lain sebagainya. Untuk yang paling bawah di sini merupakan footer. Nah, dalam footer ini terdapat beberapa macam fitur. Yang pertama ada kontak kami. Ini adalah kontak yang dapat dituju dengan toko tersebut. Dan ini quick access menuju halaman-halaman selanjutnya. Ini ada komentar. Langsung kita mereview fiturnya. Nah, di sini ada layanan. Apabila kita klik, dia akan scroll ke bawah. Kemudian ada produk. Apabila kita klik, dia akan menuju ke halaman selanjutnya. Ini terdapat juga activity navbar. Activity navbar ini bertujuan untuk mengetahui bahwasanya sekarang Anda ada di halaman apa gitu kan. Nah, ini produk. Nah, apabila produk kosong, ikon produk ini akan berubah sendiri menjadi gelap atau grayscale. Nah, kemudian apabila kita klik kategori, dia akan scroll down ke bawah. Nah, review, dia scroll down juga ke bawah. Kemudian ada info, scroll down juga ke bawah. Nah, oke, sekarang kita akan mereview tool yang ada di sini. Apabila si pelanggan ini tidak mau mencari barang-barangnya, tidak mau scroll up, scroll down, stalking dan lain sebagainya, maka dia langsung bisa mencarinya di icon pencarian. Klik, kemudian langsung akan muncul di sini pencariannya. Jadi tinggal menuliskan barang apa yang akan dicari. Kalau sudah, klik enter. Nah, kalau sudah dipakai, langsung saja klik di sini. Nah, ini sebenarnya ada icon X, tapi kenapa ketika saya run itu ikonnya itu hilang? Saya juga gak tahu. Nah, klik lagi. Kemudian apabila saya mengklik buah dan sayuran, dia akan menuju ke halaman deskripsinya itu apa gitu, penjelasannya itu gimana. Nah, kemudian apabila kita klik deliver order juga sama seperti itu. Kembali ke menu. Dan fast pay ini adalah metode pembelian
menggunakan transfer apa aja yang bisa. Ada OVO, Kris, GoPay, Mandiri, BRI, BCA. Sudah, kita kembali ke menu. Kemudian di sini ada produk. Ini adalah produk-produknya yang dapat dibeli oleh pelanggan ya. Nah, jika pelanggan ingin membeli, maka pelanggan tinggal mengklik bottom keranjang yang ada ikon keranjangnya nih. Klik. Nah, kemudian apabila sudah ada tanda merah seperti ini, maka pelanggan ini sudah memastikan bahwasanya barang yang ingin dia belanja atau barang yang ingin dia beli itu sudah masuk dalam keranjang. Nah, dan apabila ingin mengecek, kita bisa klik. Nah, ini ya keranjangnya. Dan ketika dia ingin beli, nah ini bisa dipilih berapa banyak per kilo ya pastinya. Kemudian ini harga totalnya dari per kilo ini. Kemudian tanggal pemesanan. Jadi uniknya dari website ini tuh tidak seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Dalam 24 jam harus melaksanakan pembayaran. Kalau tidak ada pembayaran maka pesanan batal lah. Ini beda. Nah, ini bisa memilih harinya kapan. Nah, ini. Kalau udah selesai, klik ini. Nah, kita akan checklist ini. Kemudian akan keluar di sini total belanjaannya berapa. Kemudian di check out. Nah, ini langsung keluar keterangan pengiriman. Ini alamatnya. Ini kalau ada sesuatu bisa diganti. Nah, ini belanjaannya, totalnya, tanggalnya, opsinya transfer COD kalau udah selesai pesan. Nah, ini akan melakukan stroke pemesanannya. Total pemesanan jeruk manis 20.000, Kamis 10 Maret 2022. Sudah selesai, klik OK, maka akan keluar pop-up seperti ini. Nah, jika sudah keluar pop-up seperti ini, maka barang belanjaannya sudah pastikan sudah diproses oleh toko tersebut. Sudah selesai, klik OK. Maka akan kembali ke halaman landing page. Ini halaman landing page-nya. Oke. Nah, terus yang terakhir nih ada fitur login. Apabila kita klik, maka kita akan login. Nah, kalau sudah mendaftar, dia bisa memasukkan nama yang telah didaftarkan sama password. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada tulisan login, dan saya juga nggak tahu kenapa ketika di run tuh tulisan loginnya nggak ada. Anggap aja di sini ada tulisan login. Saya udah login. Nah, maka akan keluar pop-up seperti berikut. Selamat, Anda berhasil login. Nah, checklist, kemudian lanjut. Nah, terus gimana apabila kita belum melakukan login atau belum mendaftar? Nah, kita bisa mendaftar di sini. Kemudian ada tulisan don't have an account. Nah, maka kita harus register now kalau belum punya. Register, kita memasukkan nama, nomor HP, masukkan alamat, masukkan email, masukkan password, dan konfirmasi password tentunya. Ya, login atau mendaftar untuk menjadi member website ini itu sangatlah penting ya. Nah, itu agar adminnya tuh bisa merecord data-data pelanggan yang telah masuk website tersebut, kemudian bisa mengirimkan alamat tersebut sesuai yang telah dia daftarkan ya. Kemudian kalau udah daftar, klik daftar, maka akan keluar pop-up selamat, Anda sudah terdaftar. Kita klik lanjut. Nah, kembali lagi ke halaman seperti ini. Ini. Ya, yang terakhir ini ada blog kami ya. Ini berita tentang sayuran, buah-buahan maupun daging. Kita bisa membaca-baca ya. Ya, ini contohnya ya. Satu blog nih. Saya klik. Nah, ini akan keluar. Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Ini keluar. Ini berapa banyak? Kita kembali lagi ke home ya. Untuk pewarnaan sendiri saya memilih warna ungu dan warna kuning agak gelap ya, kuning dark dikit lah. Karena kenapa? Karena saya mengambil tema sayuran, buah-buahan, daging, dan saya rasa ini cocok dengan warna-warna tersebut, sangat familiar warna tersebut. Yang pertama itu karena sangat familiar dengan temanya atau sesuai. Kemudian yang kedua dikarenakan color palette dari kuning itu sesuai dengan ungu, itu dapat dikolaborasikan, dapat dimix ini rasanya. Iya. Nah, ini namanya.
Kemudian ini adalah desain. Ini kayak loading lama. Sekali ini. Nah, ini adalah desainnya. Saya menggunakan Figma dikarenakan Figma ini bisa online gitu, kita bisa mengerjakan di mana saja. Kemudian auto save. Nah, untuk Figma ini sebenarnya membayar ya, tapi saya rasa tanpa harus membayar kita sudah bisa melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, ini prototipe-nya. Ini prototipe-nya. Ya. Oke. Ya, saya harap dengan adanya website ini kita dapat mempermudah masyarakat UMKM yang khususnya berdagang tentang sayuran, buah-buahan, dan daging akan cepat mendapatkan konsumen tetap, yang mempermudah proses jual beli sayuran, buah-buahan, dan daging. Ya, mungkin cukup sekian review tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selamat bertemu di tugas akhir berikutnya. Monggo. Nah, tadi merupakan review dari tugas akhir saya. Dan apabila ada pertanyaan mengenai tutorial cara membuatnya bagaimana, itu dapat menghubungi kontak saya atau DM Instagram saya yang tertera dalam kolom deskripsi. Ya, mungkin itu dari saya. Semangat, berjuang masa depan, tetap jaga kesehatan. Monggo.